Mungkin hanya nenek moyang yang bisa menghentikannya. Di belakang aula utama aula Kaisar Iblis, ada rumah berumput hijau yang dikelilingi oleh awan, dan seorang wanita cantik duduk di depannya dengan mata tertutup, seperti patung yang diukir di sana. Dia adalah nenek moyang suku Yao. Nenek moyang leluhur suku Iblis setelah mengambil Hui Cundan. Tiba-tiba, leluhur suku Yao membuka matanya dan menatap aula utama Yao Huang Hall dengan acuh tak acuh. Dia menerima surat dari Kaisar Iblis. Ini adalah pandangan. Ruang di depannya tiba-tiba beriak, seperti cermin gelombang, memantulkan segala sesuatu di aula utama istana kekaisaran. Merasa bahwa skala biru perawan sekarang memiliki kekuatan puncak bintang 4, dia tersenyum lega. Tetapi ketika dia melihat warna menentukan Qinglin lagi, alisnya mengerutkan kening lagi. Dari sudut pandang suku Iblis, dia umumnya mengakui Kaisar Iblis sebagai setan penjaga suku Iblis. Namun, spekulasi Kaisar Iblis tentang hubungan antara Qinglin dan Xiao Yan juga membuatnya menerima kata-kata untuk menghalangi Qinglin bangun. Gadis mana yang tidak hamil? Gadis muda mana yang belum terlibat dalam hubungan itu? Tapi Qinglin tidak sama. Qinglin adalah santo setan. Dalam suku Iblis, bijak adalah inkarnasi para dewa, dan tidak dapat dinajiskan. Dalam sejarah suku Iblis, tidak ada bijak yang patah atau menikah. Tidak bisakah Qinglin benar-benar ada hubungannya dengan Xiao yang sebelum kembali ke klan Iblis? Kenapa lagi Anda bersikeras demikian? Yah, sepertinya perlu mencari tahu hubungan antara Qinglin dan Xiao Yan. Setidaknya aku perlu tahu. Nenek moyang leluhur dari suku Iblis membuat keputusan di dalam hatinya setelah berpikir sejenak, biarkan gadis itu melakukan perjalanan dan mengikuti tubuh lamanya dan pengetahuan rohaninya. Dia tidak bisa menahan menyentuh kulit halus pada wajah seperti seorang gadis, dan tersenyum dia berkata pada dirinya sendiri, ramuan Xiao yang benar-benar baik. Jika dia tidak ada hubungannya dengan Qinglin, orang tua itu akan membantunya sekali demi Hui Cundan. Jika itu seperti dugaan Kaisar Kung, pada saat ini, ekspresi nenek moyang dari nenek moyang Iblis membawa semacam kekejaman yang disebabkan oleh wajah Iblis. Gadis itu bertekad untuk pergi, lalu pergi. Suara yang agak serak terdengar tiba-tiba di aula utama aula Yao Huang, dengan keagungan tertinggi. Semua orang bersemangat dan membungkuk dan berkata, temui leluhur. Meskipun Kaisar Iblis tidak harus membungkuk, dia juga berdiri, mengerutkan kening, menunggu leluhur tua mengambil perintah berikutnya. Dia tidak percaya bahwa keputusan yang dibuat oleh leluhurnya akan sangat sederhana dan tergesa-gesa. Qinglin pada awalnya adalah seorang yang cantik, dan kemudian dia tiba-tiba menjadi bahagia, dan apa yang dia pikirkan segera, tidak dapat membantu tetapi menantikannya. Leluhur tidak akan pernah membiarkan saya pergi sendirian? Benar saja, suara leluhur suku Iblis terdengar lagi dan lagi, tapi gadis itu tidak bisa melewatkan apapun sama sekali. Kirim semua tangan yang kuat, dan pastikan gadis itu aman. Kata-kata leluhur adalah dekrit kekaisaran di suku Iblis. Ya, ikuti perintah para leluhur. Namun, para penatua juga belajar dari nada para leluhur yang secara sengaja diperburuk dalam harus menjamin keselamatan para kudus. Untuk melindungi para kudus adalah misi, dan untuk membantu Xiao Yan hehe. Kaisar Iblis juga mengangkat senyum yang bermakna, sangat baik, karena cinta Xiao yang selalu harus dibayar kembali. Yang paling tepat untuk memberikan Xiao yang jenis sentimen jalanan. Qinglin berterima kasih kepada leluhurnya. Qinglin juga mendengar arti dari leluhur lama, tetapi leluhur lama tidak menghalangi mereka, dan mengirim semua tuan untuk mengikutinya. Dia sudah memberinya banyak mie, dan dia tentu saja ingin berterima kasih. Di bawah kepala iblis dari Kaisar Iblis, serangkaian perintah dengan cepat disampaikan melalui para penatua, dan para master dari suku Iblis secara bertahap berkumpul di aula utama dari Kaisar Iblis. Berbagai pasukan super mengirimkan pasukan, dan berbagai pasukan bantuan di kuil dan juga telah bergegas ke aula utama kuil dan kedua belah pihak masih saling berhadapan. Setumpuk uluran tangan tiba di Dan Temple. Tidak banyak orang dalam kelompok pembantu ini, yaitu lebih dari 20, tetapi mereka semua lebih dari 6 bintang, termasuk 5 kaisar bintang 7 awal. Setelah bergabung dengan jajaran dandian yang ada,
pihak Dandian menjadi lebih kuat. Namun, ini tidak menambah ancaman bagi Xiao Yan dan Kaisar Setan King Haoran, yang memiliki 4 penatua dalam pertempuran. Namun, setelah beberapa saat, bahkan para penatua, yang selalu menghina, tidak dapat membantu bergerak. Kedua penatua yang mengenakan pakaian biasa tidak tahu dari mana mereka datang, tetapi mereka muncul diam-diam di sisi kiri dan kanan Tuan Kuil dan napas mereka sebanding dengan keempat penatua. Namun, setelah kemunculan kedua Kaisar Bintang 8, mereka tidak melakukan apa-apa, tetapi berdiri di sana dengan acuh tak acuh, seolah-olah segala sesuatu di depan mereka tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka berdua adalah penatua kuil dan adalah tugas mereka untuk menjaga kuil dan atas perintah kuil dan untuk memobilisasi pasukan mereka. Tetapi ini tidak berarti bahwa mereka akan dengan mudah menembak, karena lawan mereka akan menjadi 4 tetua. Meskipun keempat tetua tersebut belum dipromosikan menjadi 8 Star Fighter sejak lama, mereka juga merupakan salah satu jenius yang tak tertandingi dari generasinya, dikatakan sangat agresif, dan hanya ada sedikit saingan di peringkat yang sama. Harganya, mereka tidak akan cukup bodoh untuk mengambil inisiatif untuk menantangnya. Namun demikian, dua pejuang bintang 8 hanya pergi ke sana satu atap, dan pencegahan dan tekanan pada sisi Xiao Yan juga berlipat ganda. Kerumunan di kejauhan tidak bisa menonjol, dan mulai gelisah. Dengan kedatangan bala bantuan, kekuatan Dandian bergetar. Ada juga 2 kaisar awal dari 8 bintang. Mereka jelas memiliki kemenangan mutlak. Apakah mereka akan segera menyerang Kaisar dan Xiao Yan? Dan begitu dan temple dimulai, bagaimana Kaisar Setan, keempat tetua, dan Xiao Yan akan merespons? Orang-orang gugup atas nama Mo Huang dan Xiao Yan sangat gugup. Situasi hari ini cukup parah. Jika tidak ada bala bantuan lagi, saya takut. Tapi bala bantuan, barisan Dandian begitu kuat, maka tim utama 1500 bintang 5 ada di sini. Seberapa besar itu? Itu tidak lebih dari pertumpahan darah. Xiao Yan tahu bahwa Zhen Mi pasti akan membujuk Liga Super, keluarga Zhen, dan iblis untuk membantu diri mereka sendiri. Tetapi lawannya adalah Kuil Dan. Tidak ada yang berani menyinggung Kuil Dan dengan mudah. Akankah pasukan super mengirim seseorang? Xiao Yan kesal dan cemas. King Haoran juga gugup. Dia memandangi 2 tetua keking bintang 8 yang berdiri di sisi kiri dan kanan Tuan Kuil Dan, dengan mulut terkatup. Apakah perlu menggunakan perintah iblis darah untuk memanggil seluruh iblis? Dalam hatinya, King Haoran tidak ingin melakukan ini. Sebagai seorang kaisar iblis, ia dapat menerima perang roh skala kecil, dan tidak ingin memulai perang kesukuan seperti itu. Pertempuran sekutu tidak sepele. Setelah pertempuran sengit, pihak yang kalah pasti akan menurun, dan pihak yang menang akan sangat terluka, dan tidak ada pihak yang mampu menahan tragedi seperti itu. Tetapi jika Dandian benar-benar ingin berperang terlepas dari segalanya, sebagai kaisar iblis, dia tidak akan takut, dan perintah iblis darah akan dilahirkan kembali. Hanya 4 penatua yang tidak berpikir sebanyak itu, dan itu adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh kaisar. Dia hanya sangat iri dengan 2 lawannya yang berpangkat sama. Momentumnya tidak bisa membantu tetapi mandek. Melihat bahwa keempat tetua tampak bermartabat, mereka akhirnya tidak begitu sombong. Pemilik kuil dan yang dingin dan mencibir, maju selangkah, dan memandang Xiao Yan setelah kerumunan orang. Apakah Anda masih ingin masuk ke kuil dan saya? Mendengar permainan konyol oleh Lord of the Dan Palace, kuil keempat tetua itu penuh dengan otot biru, dan mata mereka tampak seperti terbakar yang dapat membakar segalanya. Tapi dia masih tidak mengatakan sepatah kata pun. King Haoran tidak berbicara. Dalam situasi di mana musuh kuat dan lemah, bagaimana saya bisa berbicara? Xiao Yan Tieking menghadap, memegang tangan penguasa kuno Tianhuo longgar dan kencang dan longgar, jantungnya terlalu berat untuk bernapas, dan dia hanya menatap Lord of Dan Temple dengan keras, dan wajahnya penuh penolakan untuk berkompromi. Saat itu, utusan Xiao Yan mengirim kejutan. Xiao Yan mengeluarkan utusan itu dan menyapu dengan cahaya dari sudut matanya, melintas sekilas harapan. Tapi tatapan penuh harapnya dengan cepat berbalik.
Dalam situasi saat ini, tampaknya bala bantuan tidak dapat dicapai. Pemilik kuil dan tidak boleh melewatkan kesempatan yang bermanfaat bagi kuil dan, apalagi, Liga Xiameng dan keluarga Zhen hanya mengatakan bahwa mereka akan saling membantu, dan tidak mengatakan kapan harus mengirim staf. Siapa yang berani menjamin bahwa mereka tidak akan sengaja menunda? Kedua belah pihak terdiam lagi, dan Dian memperhatikan sekelompok orang Xiaoyan yang berani marah tetapi tidak berani makan. Kaisar Iblis dan 4 tetua tidak berani menganiaya terlalu banyak, tetapi mereka tidak peduli dengan Xiaoyan. Para tetua kuil dan memandang Xiaoyan dengan bangga dan berkata, "Saya ingin mendobrak kuil dan saya dan mengambil orang dari kuil dan saya? Oh, bisakah orang di kuil dan saya membencinya? Anak laki-laki, orang-orang di dan saya temple, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk mencurinya." Hahaha, 3 tetua di Dandian tidak bisa menahan tawa keras, wajah mereka begitu sombong, dan wajah mereka penuh impunitas. Tidak hanya hati Xiaoyan menjadi lebih marah, King Haoran dan 4 tetua juga terlihat lebih berat. Kata-kata dari 3 tetua di Dandian terlalu lancang, tidak hanya mengejek Xiaoyan, tetapi juga berbicara tentang Kaisar Iblis dan 4 tetua, yang setara dengan menampar Kaisar Iblis dan 4 tetua di depan umum. Wajah King Haoran dipenuhi amarah yang menusuk, separuh tangannya menggenggam lengan bajunya, dan seluruh tubuh token berwarna merah darah jatuh di tangannya, memperlihatkan setengah lengan menyilaukan yang menyilaukan. Perintah setan darah? Aula utama dan Dian-Dian yang telah menonton setiap gerakan King Haoran tiba-tiba menyusut. Tidak dapat membantu tetapi mengecam 3 tetua di dalam hatinya adalah orang bodoh di luar kota. Anda mengejek Xiaoyan untuk memprovokasi Xiaoyan untuk mengambilnya, Anda masih diam-diam apa yang Haoran lakukan? Dia juga seorang Kaisar Iblis. Ketika Kaisar Iblis marah, itu adalah kemarahan setengah klan Iblis. Apakah Anda pikir itu mudah untuk ditanggung? Tapi Anda tidak bisa memarahi 3 tetua di depan umum. Cobalah untuk menyimpannya. Senyum ramah muncul di wajah tuan rumah Balai Dandian. Dia memandang King Haoran dan berkata dengan tulus, "Saya selalu memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Blood Demon, dan saya tidak punya niat untuk menyikat wajah Kaisar Iblis. Musuh. Namun, masalah hari ini adalah tentang keindahan kuil dan Xiaoyan harus dihukum karena jasanya." Dia juga berharap bahwa Kaisar akan fokus pada situasi keseluruhan dan berhenti berpartisipasi dalam masalah ini. Dalam situasi yang baik di Dan Palace, pemilik Dan Palace tidak dengan keras kepala menggertak, tetapi mengambil langkah mundur ke wajah Zhu King Haoran. "Saya harus mengatakan bahwa penguasa istana dan memiliki cukup kendali atas hati manusia, dan kebanyakan orang akan menuruni tangga." Agar tidak bosan, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi memikirkan semua orang. Sejujurnya, Kaisar Iblis mampu membawa Xiaoyan ke titik ini, sudah baik hati. Bahkan jika dia menarik pada saat ini, tidak ada yang bisa berbicara tentang gosip. Lagi pula, sebagai Kaisar Iblis, tentu saja, dia harus lebih setan kepentingan itu dimaksudkan. Tidak jelas bagi orang lain bahwa inti dari rumah Xiao dapat dengan jelas memahami situasi King Haoran. Jika King Haoran memberikan langkah-langkah ke kuil dan, dia akan mati-matian menggunakan perintah iblis darah untuk mendukung Xiaoyan dan melakukan hal yang sama dengan kuil dan. Terlepas dari kemenangan atau kekalahan, King Haoran akan disalahkan atas harga mahal yang dibayar oleh setan, dan kemungkinan bahwa setan akan mengambil kesempatan untuk menggantikan setan mereka. Namun, jika King Haoran mundur, Xiaoyan tidak hanya akan bisa menyelamatkan Sun Er, tetapi ia juga akan sangat diserang oleh Dan Temple. Pada saat ini, Xiaoyan memiliki perasaan campur aduk. Tapi untuk Kaoru, dia tidak bisa menyerah, dan dia tidak akan pernah menyerah. Semua orang menunggu keputusan Kaisar Iblis. King Haoran tidak terdiam untuk waktu yang lama, tetapi bahkan keheningan singkat itu tampak begitu lama, seolah-olah setiap detik telah berlalu selama ribuan tahun. King Haoran memandangi pemilik istana dan berkata dengan ringan, "Semua orang tahu bahwa setelah bencana kuno, iblis-iblis saya memiliki vitalitas yang besar, dan mereka telah berjuang untuk posisi Kaisar Iblis.
Xiao Yan membawa perintah iblis darah dari kematian Kaisar Iblis Tua, sehingga iblis terakhir dari Kaisar Iblis Tua dapat dilakukan, dan iblis-iblis saya perlahan-lahan menjadi satu. Dapat dikatakan bahwa Xiao Yan adalah dermawan besar iblis-iblis saya. Hari ini, istri Xiao Yan dibawa pergi oleh kuil dan Anda. Xiao Yan tidak masuk akal. Sebagai seorang Kaisar Iblis, sebagai anggota iblis, bagaimana Anda tidak bisa membenarkan Xiao Yan? Mengapa Anda dapat meninggalkan Xiao karena kuil dan Anda? Abaikan saja. Kalau tidak, bagaimana seharusnya orang-orang di dunia memikirkan iblis-iblis saya? Bagaimana saya memikirkan iblis-iblis saya? Suara King Haoran tidak keras, tetapi ia mengambil moralitas. Anda sian-sian segera memenangkan tepuk tangan para penonton dan mengaduk-aduk darah para iblis di hadapan para penonton. Setan-setan mengangkat lengan mereka dan berteriak untuk mereka. Setan bersorak. Aula utama Aula dan Dian sangat marah. Nah, Anda King Haoran, pemilik aula ini telah memberi Anda cukup banyak wajah, Anda harus bersikeras mendukung Xiao Yan. Bukankah Xiao Yan memberi Anda kekuatan pemurnian Kingling Liquid dan Blood Key dan dari keluarga Blood Demon? Seberapa besar itu? Bisakah itu bernilai saat Anda mengambil seluruh perlombaan setan untuk mendukungnya? Bisakah itu dibandingkan dengan pergantian total dengan kuil dan saya dan pecahnya perang suku? Sekarang setelah Anda tidak memiliki langkah, Tai Daoxin ingin membantu Xiao Yan dan kuil dan saya sebagai musuh, maka tidak ada yang perlu dikatakan. Saya harus mengalahkan prestise Anda dalam Devil's Prestige dan memastikan Anda dapat duduk diam. Berapa lama dia mengencangkan wajahnya dan mengedipkan mata pada para penatua di belakangnya, dan tertawa kecil. Karena Kaisar Iblis ditentukan, aku harus belajar dari kuil dan... Setelah itu, sebuah belati tanpa pisau tajam muncul di tangan penguasa kuil dan... Sementara roh bertarung yang keras menyapu seperti angin liar. Apakah ini akan dimulai? Kedua tetua keking bintang 8 berdiri di belakang sisi utama aula utama istana dan saling memandang dengan sedikit ketidakberdayaan di mata mereka. Tidak lagi ingin menembak, penguasa istana bergerak dan mereka harus mengikuti. Begitu Tuan Kuil dan bergerak, dan Yan menatap sembrono, matanya penuh amarah. Kaisar berperang tingkat tinggi di belakangnya segera bergerak bersama mereka, dan gelombang kemarahan yang keterlaluan pecah. Para penonton dihitamkan, berkerumun kembali ke jarak yang lebih jauh, jangan sampai mereka terpengaruh. Apakah ini sedang terjadi? Xiao Yan gugup. Kedua belah pihak sangat berbeda dalam kekuatan. Tetapi situasi sudah berakhir, apa yang tidak bisa saya hentikan? Bahkan jika Anda malu, Anda harus berjuang sampai akhir untuk menyelamatkan Sun Er. Kemarahan mengamuk membakar di dadanya, Xiao Yan merah dengan matanya terangkat. Dan langit menghanguskan kaki kuno, dan api berwarna darah naik ke langit. King Haoran tenang. Dia menatap dengan dingin pada segala yang ada di depannya, dan perintah iblis darah di tangannya tidak dikeluarkan. Dia memperhatikan bahwa semua kuil dan bergerak di atas 7 bintang, dan satu di bawah 7 bintang tidak bergerak. King Haoran mengerti bahwa penguasa kuil dan ragu-ragu tentang dia atau perintah iblis darah. Dan masih punya ruang untuknya, operang penanganan pedang hanya untuk menangkapnya dan keempat tetua sebelum dia mengeluarkan perintah iblis darah. Xiao Yan dipenggal lebih dulu dengan guntur. Penguasa kuil dan mungkin berpikir bahwa selama Xiao Yan terbunuh, bisakah Kaisar Iblis terus berperang melawan kuil dan untuk orang mati? Kemudian, pertempuran iblis melawan kuil dan akan mati. Perhitungan yang luar biasa. King Haoran segera mengirimkan pesan ke empat tetua, sehingga keempat tetua tidak perlu memperhatikan keselamatannya, dan harus melindungi Xiao Yan secara komprehensif. Empat tetua memerintahkan, dan tubuh predator menjaga Xiao Yan. Melihat pertempuran yang akan segera terjadi, di penghujung saat itu, sebuah tim berdarah terbang dari kejauhan seperti panah dari tali. 8 pejuang bintang 7, hampir 200 pejuang berbintang 6, sang pemimpin secara mengesankan adalah kapten dari darah penjaga Kaisar Iblis. Hampir 200 kaisar tingkat tinggi yang dipimpin oleh beberapa suku iblis dari klan iblis tiba pada waktunya karena perintah dari King Haoran. Namun,
Hampir 200 pejuang bintang 6 dan 8 pejuang bintang 7 tidak mengubah kekuatan perbandingan antara kedua belah pihak, penguasa istana dan bahkan tidak melihat ke bawah. Namun, ketika Sisi dan Temple agak tidak disetujui, kerumunan menjadi bergolak, keluar dari saluran ke kedua sisi seolah-olah air pasang telah pecah. Tim bergegas di sepanjang saluran, tekanannya hitam, dan akhirnya tidak terlihat sekilas. Para penonton berbisik pelan, "Sial! Tim siapa ini?" Meskipun semuanya hanya petarung bintang 5, setidaknya 1 atau 2.000 orang terlalu menakutkan. Tampaknya ada di sini untuk membantu Xiao Yan. Semut menggigit lebih banyak gajah. Mereka benar-benar perlu bertarung, cukup bagi Dandian untuk minum pot. Xiao Yan luar biasa. Seseorang benar-benar mengirim tim seperti itu untuk membantunya. Kecuali ras manusia dan ras iblis, hanya aliansi bisnis yang dapat mengirim tim seperti itu. Aku mendengar bahwa hubungan antara aliansi bisnis dan Xiao Yan tidak baik. Yah, itu pasti dari Liga Xiangmeng. Soalnya, ada ras manusia, setan, dan ras lain. Siapa yang bukan dari Liga Xiangmeng? Tunggu. Sepertinya bukan dari Liga Xiangmeng. Soalnya, armor mereka memiliki Xiao di dada mereka, bukan? Semua orang di tim ini memiliki Xiao emas kecil bermerek di dada baju besi, yang sangat menarik di bawah sinar matahari. Xiao? Xiao? Oh, ini Xiao. Kapan orang-orang Xiao muncul dengan kekuatan sebesar ini? Semua orang menatap Xiao Yan dengan kaget. Bahkan keempat tetua setengah terbuka. Dia mengalihkan pertanyaannya ke King Haoran, dan melihat bahwa King Haoran sedikit mengangguk, hanya untuk memastikan bahwa tim ini benar-benar Xiao, dan tidak bisa menahan senyum, dan sangat senang. Bocah ini, ada 2 putra, biasanya tidak muncul di pegunungan, dan tidak terpapar. Diam-diam membudidayakan prajurit yang begitu sengit, muer dan dia benar, dan tidak menipu suami lama dan Haoran untuk memperjuangkan hidupnya hari ini. Ya, tim yang datang ke sini adalah tim utama Xiao Fu yang terdiri dari 1.500 petarung bintang 5. Siapa Le Xiaolong? Pria kurus yang dikepalai, sebuah tim yang terdiri dari 1.500 kaisar bintang 5 berperang bergabung, dan wajah pemilik kuil dan tiba-tiba tenggelam, dan seluruh kuil dan juga lemah, terutama Dan Qi, yang wajahnya sedikit terdistorsi. Mereka semua melihat bahwa ini bukan tim biasa, masing-masing mengenakan baju besi hitam yang sama, meskipun ada banyak orang, kecepatannya seragam, jelas, ini adalah elit yang terlatih, dengan kata lain, itu adalah tentara. Jika mereka dikejutkan oleh 1.500 pejuang bintang 5, maka sepasukan 1.500 pejuang bintang 5 membuat mereka merasa takut, khususnya, bagi Kaisar Dou, 5 bintang adalah kodratnya, dan Kaisar Dou yang tak terhitung jumlahnya terjebak di puncak 4 bintang dan sulit dipatahkan. Meskipun istana dan besar, ada banyak keluarga yang berafiliasi, dan jumlah pejuang bintang 5 kurang dari 2.000. Sangatlah tidak mungkin untuk menyetel hingga 1.500 pejuang bintang 5 pada satu waktu, apalagi membiarkannya. 1.500 pejuang bintang 5 dilatih menjadi tentara. Jangan lupa, dan Temple telah berdiri di daratan Kaisar selama ratusan ribu tahun. Berapa tahun Xiao Yan tiba di daratan Kaisar? Kurang dari 10.000 tahun. Xiao Yan bagaimana dia melakukannya? Kuil dan tidak bisa dipahami dan bahkan lebih menakutkan jika Xiao Yan diizinkan berkembang dengan cara ini. Dengan kebencian besar yang dibentuk oleh Kuil dan Xiao Yan, Kuil dan berada dalam bahaya. Hari ini, tidak peduli bagaimana Xiao Yan bisa tetap hidup. Bukankah 1.500 kaisar bintang 5 yang bertarung? Dan Templeku akan menghancurkanmu bersama hari ini. Niat utama Dandian adalah untuk membunuh. Bagaimana Dandian bisa preemptif? Begitu Le Xiaolong melambaikan tangannya, 1.500 kaisar bintang 5 dengan cepat menyebar, membentuk barisan persegi di depan Xiao Yan, menghadap Kuil dan yang lebih kuat dari dirinya sendiri, tanpa rasa takut. Seperti batu, semangat bertarung meluap seperti banjir, penuh dengan pembunuhan yang menentukan. Ini bukan hanya seorang prajurit, tetapi orang mati.